tentu kita merasa sedih dan kehilangan ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita cara sedih yang paling indah. Bagaimana cara sedih yang paling indah yang Allah ajarkan pada kita orang-orang beriman? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan kalimat penghambaan pada Allah, kalimat kepasrahan pada Allah, kalimat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Umur kita punya Allah, kekuatan kita punya Allah, ya. Ketampanan, kegantengan, kecantikan kita punya Allah, ya. Harta kita punya Allah, jabatan kita punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Nanti kelak suatu saat yang punya ini mengambil, siap tidak siap kita harus merelakan semua. Makanya Allah kata dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa dha'iqatul maut, akan didatangi oleh maut. Bukan kita yang datangi maut, maut yang akan datangi kita. Namun ndai kasono almarhumah, beliau didatangi maut di Mataram. Kalau kita pilih mungkin tahap kematian rumah mungkin, tapi di sana didatangi. Semua kita nanti sudah akan ada gilirannya. Yang paling penting buat kita semua ketika melayat ini, pertama kita doakan agar beliau ini diampuni dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diberikan diterangi kuburnya, dijadikan ahlul jannah, ya. Yang kedua, au kesalahan beliau yang pernah mati belai tidak usah diceritakan keburukan saudara kita, ya. Kata Rasulullah, ceritakan saja yang baik. Walaupun ada tidak baik, nama-nama manusia pasti ada hal-hal yang tidak baik. Terhadap ketidakbaikan saudara kita meninggal yang kita ketahui, pertama kita maafkan, kedua kita tutupi aibnya. Kita bicarakan yang baik-baik. Apalagi mari tahu beliau ini orang luar biasa. Pak Ubekin Korea urus do 10 kali WA telepon lawan madada. Rata-rata bukan urusan pribadi beliau, urus masyarakat di bawah. Selatin orang zerai kok gaya uluga Pak Mois. Kalau tidak ini Pak, sapi baru dosari ya. Selalu begitu. Apa saja ya? Luar biasa. Ini kebaikan-kebaikan beliau. Jadi kita pertama datang untuk mendoakan beliau, memaafkan beliau, mendoakan beliau, dan menghibur keluarga yang tinggal. Yang paling penting lagi ketika kita melayat orang meninggal, kita ambil hikmah pelajaran. Karena kata Rasulullah, kematian itu nasihat. Kematian itu adalah nasihat. Nasihat buat siapa? Buat orang yang hidup, bukan buat orang mati. Nasihat buat orang yang hidup kita ini. Apa nasihatnya? Nasihatnya suatu saat kita akan mengalami hal seperti ini. Semua kita suatu saat kita akan dimandikan, ya, dikafankan, ya, dibawa ke dalam keranda, ya, disigi, disembelih, setelah itu dikubur. Semua kita. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Ini yang penting menghadapi kematian. Karena kematian itulah perjalanan yang panjang. Bunyi terhubung tengah Puarasari, misalkan lewat di kota Bima, kami istilah osuk ini, tapi dari kita ya, pikir diharai kumbe ya. Semakin jauh perjalanan kita, semakin jauh dan semakin lama perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Jadi ya, Laos Alam Bojo komisi beli 50.000 kumbe ya, Laos di Lombok bensinnya 50.000. Nah, jadi ya, mungkin 1 juta tiket pulang pergi, sewa hotel. Nah, Laos di Jakarta lebih banyak lagi. Laos SMAK lebih banyak lagi. Nah, sekarang sekitar 50 juta. Semakin lama dan semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang harus kita persiapkan. Dan ketahuilah bahwasanya perjalanan yang paling panjang yang akan kita tempuh nanti adalah perjalanan setelah kematian. Karena tidak ada lagi jalan pulang. Jadi ya, jalan kematian tidak ada. Perjalanan panjang sekali dan bakal kekal, tidak akan pernah ada berhentinya.
Sehingga kalau untuk ke Surabaya, ke Mataram, ke Bima saja kita siapkan bekal, harus siap untuk menghadapi perjalanan yang panjang dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Kita perlu lebih serius lagi mempersiapkan bekal. Pertanyaannya, apa bekal yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian? Apa bekal yang harus kita bawa untuk kita selamat menempuh perjalanan di akhirat yang tanpa batas itu? Allah dengan kasih sayangnya mengingatkan kita semua dalam Al-Quran. Allah katakan, watazawwadu, persiapkan bekal, kaporo bekal, wa inna khairaz zadut taqwa. Ketahuilah, satu-satunya bekal yang baik, yang bermanfaat untuk kita bawa dalam menghadapi kematian adalah at-taqwa, takwa kita kepada Allah, ya. Oke, mohon maaf, ciri utama orang takwa itu menegakkan sholat. Sholat ini sembahyang, pune balik, ya. Baru bentuk ngapure gini, lemone ya. Tiara eta pahudi Sigiga, bau permate, demep siro, demep imam bahkan. Nanti kalau dibaca lah. Oh mati sih kan, di sigi demep imam balik. Marah kan? Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita siapkan, dan takwa itu tidak harus banyak orang mengenal. Kadang-kadang kita menganggap takwa itu hanya milik orang-orang tuan guru, kiai, ustaz, orang belajar pondok pesantren, ya, yang bisa bahasa Arab, yang hafal Quran, yang hafal hadis. Tidak. Takwa itu bisa dimiliki oleh siapapun. Pejabat bisa takwa, orang yang tidak punya apa-apa pun bisa takwa. Orang kaya bisa ditakwa, orang kasih tahu pun bisa takwa. Orang sekolah punya gelar profesor, dokter, SH, apapun gelar yang ada bisa takwa. Duma buta huruf pun bisa jadi takwa. Ya. Dum hibah, naik umana, caru oto masak bisa jadi takwa. Dum kasih tahu, maaf, tukang ojek, buru tani, robo sigi, siapapun bisa menjadi takwa. Yang penting apa takwa itu? Takwa itu sederhana dimaknai sebagai keadaan di mana setiap saat pikiran, perasaan dan hati kita itu senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa namanya. Ibu-ibu misalkan tubakani butuh marahiga, ingat Allah, ya, ikhlas rumah mata kedua tahu rahimu karena mecik kita mecik naik, itu cara takwa. Kasih umat sederhana saja, ya. Tapi ikhlaskan niat supaya umat, suami rasa nyaman, anak rasa sehat, karena itu pada Allah, itu takwa. Sama bapak-bapak juga ke sawah, ya, ke toko, ke kantor, niatkan untuk cari nafkah yang halal. Untuk itu kita menafkahi keluarga kita, ya, dalam rangka ridho, itu jalan takwa. Allah itu maha baik, ya. Allah itu maha baik, ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan kita itu kita niatkan untuk mencari doa Allah, itu namanya takwa. Maka definisi takwa itu adalah keadaan di mana setiap perkataan, perbuatan dan tindak tanduk kita itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ya. Jadi anak kencoki, ya. Jadi ibu-ibu masak itu bisa jadi jalan menuju takwa. Safi umah jalan takwa. Baral iha ade dirahi sabar, ya, maafkan, itu jalan takwa, ya. Bengki anaga doakan yang baik, itu jalan takwa. Ya, dari bapak, ya, ingin tahu hara sabar, ya, itu jalan takwa, ya. Langa utara ada bapak, namanya manusia besar, ya. Jadi apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita ikhlas untuk mencari doa Allah, itu semua jalan kita bertakwa. Nah ini mungkin, ya, sekedar hikmah buat mada pribadi kita semua sebagai
osu di batu lantai. Selain kita menghibur mendoakan ahlul mayit, baru osu batu lantai kita ini lebih baik lagi setelah ini. Pembedep ya. Terakhir, pada atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas kesempatan di Profesor datang. Kedua, mohon maaf barangkali ada kesalahan beliau selama ini, mohon dimaafkan. Yang ketiga, mungkin masih ada ikatan janji atau hutang piutang biasanya, tolong segera diselesaikan. Kita ingin keluarga kita ini, kakak kita ini datang menghadap Allah dalam keadaan tidak ada ikatan lagi dengan daya dunia orang sosial. Ya. Kalau bisa dimaafkan itu lebih baik lagi, insya Allah ya. Kemudian aja ya. Iya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.